Bab 37 terus terang. Begitu kata-kata Leonard Reynolds keluar, mata semua orang langsung tertuju pada Alexander Blackwood. Tiger Reynolds pun mengernyit dan berkata, "Leonard Reynolds, jangan kasar di depan Direktur Luna." Leonard Reynolds mencibir 2 kali, menatap Alexander Blackwood dengan dingin, seolah ingin memelintir kepalanya. Tiger Reynolds tersenyum dan berkata, "Luna, silakan." Setelah mengatakan ini, dia berjalan masuk lebih dulu, memimpin jalan. Luna Reed hanya bisa melirik Alexander Blackwood, dan bertanya, "Dendam apa yang kamu miliki dengan Leonard Reynolds?" Dia adalah sepupu Tiger Reynolds, bukan orang yang bisa diprovokasi. Tidak ada dendam, hanya saja kemarin di bar, aku mendorong kepalanya ke urinoir. Alexander Blackwood berpikir sejenak, dan berkata jujur dengan wajah jujur. Sang sekretaris di samping langsung tertawa dan hampir menyembur, mendorong kepala orang itu ke dalam urinoir, dan katanya tidak ada dendam. Wajah Julian Anderson menjadi sedikit jelek, dia berkata dengan suara yang dalam, "Seraphim Technologies memiliki dendam dengan kita." Wakil kepala Alexander sudah memprovokasi Leonard Reynolds lagi, aku khawatir itu akan memberi mereka kesempatan untuk membuat masalah. Tono berkata acuh tak acuh, wakil kepala Alexander seharusnya tidak datang, apalagi dia tidak bisa membantumu, itu akan menambah kekesalan Seraphim Technologies. Luna Reed juga sedikit mengernyit, awalnya hubungannya dengan Seraphim Technologies memang tidak begitu baik, meski gencatan senjata singkat tercapai. Alexander Blackwood sekarang menjadi wakil kepala keamanan Solstice Holdings, dia menyinggung Leonard Reynolds, jadi Tiger Reynolds mungkin tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerang ini. Tiger Reynolds dan Leonard Reynolds berjalan di depan jadi dia mau tidak mau bertanya. "Bajingan ini memukuli aku di bar Kak Desi kemarin dan mendorong kepala aku ke urinoir," kata Leonard Reynolds marah. "Oh, dia menghajarmu di bar Kak Desi, apakah dia bisa kabur tanpa chevrons?" tanya Tiger Reynolds penasaran. Leonard Reynolds menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak ini gila, Kak Desi akan berurusan dengannya. Tapi, aku tidak tahu siapa yang menelepon dan meminta aku untuk mendamaikan masalah itu. Kak Desi sudah meminta, jadi aku harus memberinya muka, jadi aku pergi. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Kakak, kamu tidak bisa menghentikanku untuk membalas dendam, aku harus menemukan kesempatan untuk melumpuhkannya." Tiger Reynolds mengangguk sambil berpikir, tidak mudah membuat Kak Desi berbicara, tapi biaya bantuannya pasti tidak sedikit. Bahkan dia harus menghormati Kak Desi saat bertemu dengan Kak Desi, lagi pula di belakang Kak Desi ada Finnegan Knight, tamu istimewa Partai Dragon. Kak Desi sebenarnya tidak senang dengannya, tapi kemarin dia mungkin membuka mulutnya karena seorang teman. Kalau kita menyingkirkan bajingan ini, Kak Desi pasti akan berterima kasih kepada kita. Leonard Reynolds berkata dengan suara rendah. Tiger Reynolds mengangguk sambil tersenyum, dia tidak terlalu peduli dengan masalah sekecil itu. Selain itu, karena Alexander Blackwood adalah anggota Solstice Holdings, mari gunakan kesempatan ini untuk melumpuhkannya. Sekelompok orang berjalan ke interior hotel, dan sampai di ruang tamu yang didekorasi dengan sangat mewah. Tiger Reynolds melambaikan tangannya, seorang pelayan membawakan anggur merah dan teh untuk menghibur para tamu. "Luna, kamu juga tahu jelas tentang tujuan negosiasi denganmu kali ini. Itu untuk tanah milenium," kata Tiger Reynolds dengan nada tenang. Luna Reed tidak berbicara, dia meletakkan jarinya di cangkir teh dan menatap Tiger Reynolds tanpa ekspresi. Tiger Reynolds tersenyum dan berkata, "Kamu punya tanah, tapi ku dengar ada kekacauan di milenium. Kalau kamu mendapatkan tanah tapi tidak bisa menyelesaikan kekacauan dan mengembangkannya, itu akan menjadi kerugian bagi grup kalian. Lebih baik kamu memberikannya kepada aku dengan murah hati." Tuan Tiger bercanda, "Bagaimana kamu tahu kami tidak mampu mengembangkannya?" kata Luna Reed acuh tak acuh. "Aku baru saja mendengar bahwa kamu hampir dibunuh oleh bos Astral Electronic Industries dengan bahan peledak di kantor.
Terlihat bahwa kinerja Departemen Keamanan perusahaan kalian sangat buruk. Ada banyak kekuatan jahat yang bercokol di tanah milenium. Departemen keamanan kalian mungkin tidak dapat menahan mereka, kata Tiger Reynolds. Kata-kata Tiger Reynolds membuat ekspresi Julian Anderson membeku. Dia bertanggung jawab atas hal yang begitu buruk. Sekarang Tiger Reynolds mengangkatnya sendiri. Dia sangat malu. Julian Anderson berkata dengan wajah dingin, "Tuan Tiger, kami belum mengembangkan tanahnya. Kenapa menurut kamu kami tidak mampu melakukannya?" Tiger Reynolds berkata dengan lugas, "Begini saja. Sebagai mitra yang bersahabat dari Solstice Holdings, aku secara khusus mengundang seorang master dari kantor cabang Portal Dragon, kebetulan bisa menguji kualitas Departemen Keamanan Solstice Holdings. Kalau kualitas satpam kalian sudah mencapai standar, itu membuktikan kalian memang cukup mampu untuk mengawal tanah ini, jadi aku tidak akan ungkit lagi. Tapi kalau tidak cukup mampu, maka kita harus membicarakannya dengan serius. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau melepaskannya, mari kita kembangkan bersama." Mendengar ini, Alexander Blackwood tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Bukankah ini hanya pertarungan untuk memamerkan kekuatanmu? Bicaramu sangat muluk, kenapa kamu tidak langsung memasang panggung saja?" Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang di kedua sisi sedikit jelek. Ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan terang-terangan, selama saling tahu saja. "Oh." Dari nada bicara wakil kepala Alexander, sepertinya sangat percaya diri dengan kemampuan Solstice Holdings. Tanya Tiger Reynolds pelan. "Haha, bajingan, menurutmu karena Kak Desi melepasmu kemarin, jadi hari ini kamu punya modal untuk melompat-lompat di depan Seraphim Technologies?" Leonard Reynolds mencibir. Alexander Blackwood menunjuk ke Leonard Reynolds dan berkata, "Kalau perusahaan kamu memiliki orang-orang setingkat ini, maka aku bisa 1 lawan 10. Leonard Reynolds tercengang sesaat, lalu tiba-tiba menjadi geram. Mata Tiger Reynolds menjadi dingin, orang ini kata-katanya terlalu tidak sopan. Alexander Blackwood sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal ini, bahkan dia masuk ke Solstice Holdings begitu cepat, hanya untuk mempermalukan Hannah Merrick dengan keras. Luna Reed juga memandang Alexander Blackwood dengan sedikit kesal, karena kata-kata Alexander Blackwood, Solstice Holdings harus bertarung dalam pertempuran yang tidak siap ini. Julian Anderson juga berwajah dingin. Dia kepala departemen dan bos saja tidak berbicara. Sebaliknya, pria yang baru saja bergabung dengan perusahaan ini memimpin. Apakah dia tahu bagaimana bersikap sopan? Seperti yang diharapkan untuk orang yang datang dari tempat kecil, dia tidak tahu sopan santun, tidak tahu siapa yang mengatur masuknya lewat Direktur Luna. Julian Anderson mencibir dalam hatinya. Tono di samping melipat tangannya, wajahnya penuh penghinaan. Dia jelas merasa bahwa berbicara dengan seseorang seperti Alexander Blackwood tidak ada gunanya, meskipun dia dari perusahaannya. Tiger Reynolds berkata, "Karena wakil kepala Alexander mengatakan hal-hal seperti itu, mari kita lihat kebenarannya. Luna, bagaimana menurutmu?" Luna Reed melirik Alexander Blackwood dengan dingin dan berkata, "Oke." Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Aku suka pertarungan. Kemarin, pria bernama Leonard Reynolds ini terlalu lemah dan sedikit membosankan. Aku harap orang yang kalian pekerjakan hari ini dapat membuat aku bersenang-senang." Luna Reed akhirnya tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara berat, "Diam." Leonard Reynolds juga menyeringai, dan berkata, "Bajingan kecil, kamu bisa bersilat lidah dulu, kamu akan menangis nanti." Sang sekretaris menyentuh keningnya. Dia juga mengkhawatirkan Alexander Blackwood, sekaligus mengkhawatirkan prospek perusahaan. Direktur Luna memperkerjakan eksekutif yang begitu blak-blakan, dia tidak tahu berapa banyak bencana yang akan ditimbulkannya bagi perusahaan di masa depan. Bab 38 Perisai Besi Lutut. Setelah dimarahi oleh Luna Reed yang agak kesal, Alexander Blackwood mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara lagi. Julian Anderson juga meliriknya dengan dingin,
apakah orang ini berpikir bahwa Seraphim Technologies tidak cukup menekan Solstice Holdings? Jadi dia bicara omong kosong di sini. Undang Tuan Caleb keluar, kata Tiger Reynolds enteng. Setelah beberapa saat, keluarlah seorang pria, berusia sekitar 30 tahun, tingginya sekitar 1,8 meter, dengan pelipis menonjol, sepasang mata setajam elang, tangan tebal dan kuat, dan tulang tinjunya sudah terkikis mulus. Sekilas orang seperti itu adalah Master. Leonard Reynolds tersenyum pada Alexander Blackwood. "Hei, ini murid tamu istimewa Partai Dragon kami, Tuan Caleb Harrington, datang dan coba kalau kamu punya nyali." Luna Reed sedikit terkejut saat melihat Caleb Harrington, pria ini memberikan rasa penindasan yang begitu kuat. Tono yang selama ini melipat tangannya pun menurunkan tangannya, dan ekspresinya menjadi serius. Julian Anderson juga sedang berkonsentrasi, rupanya kemunculan Caleb Harrington memberinya banyak tekanan. Julian Anderson adalah pensiunan prajurit pasukan naga hitam, salah satu petarung ulung di pasukan khusus, dan dia tidak lemah, karena itu dia menjabat sebagai kepala Departemen Keamanan Solstice Holdings. Dia peka terhadap rasa bahaya, kemunculan Caleb Harrington ini membuatnya langsung merasakan bahaya. Alexander Blackwood melihatnya, lalu kehilangan minat. "Aku kira Master seperti apa, itu saja." Dia melengkungkan bibirnya dengan ringan dan berbisik pada dirinya sendiri. Di penjara Shadowgate kota Ambercrest, ayahnya menangkap penjahat internasional itu untuk menemaninya latihan. Keterampilannya sudah lama diasah hingga sempurna. Setelah semua orang memperhatikan ekspresi Alexander Blackwood, mereka semua tersenyum meremehkan. Jelas dia takut. Aura Caleb Harrington terlalu mengejutkan, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata gila tadi. Luna Reed memiliki kemampuan observasi yang tajam, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Caleb Harrington ini, Tono ini mungkin bukan lawannya. Apalagi sampai ini, aku khawatir itu hal yang biasa, pikir Julian Anderson dalam hati. Leonard Reynolds menyeringai dingin dan berkata, "Sombong, ayo terus sombong, kenapa kamu tidak berani kentut saat Tuan Caleb keluar?" Tiger Reynolds berkata sambil tersenyum, "Luna, tampaknya karyawan Solstice Holdings semuanya adalah pembicara yang baik, dan mereka menjadi udang berkaki lunak di saat-saat kritis." Caleb Harrington yang baru saja tampil di atas panggung juga melirik Alexander Blackwood, lalu tersenyum pada Tiger Reynolds, dan berkata, "Tuan Tiger, tidak perlu berkata seperti itu. Lagi pula, aku adalah seorang murid yang dibimbing dengan hati-hati oleh guruku. Aku sudah mempelajari warisan sejati. Seni bela diriku ini berada di luar jangkauan orang biasa. Dia terintimidasi oleh auraku, itu tentu saja, dan kamu tidak perlu menyombongkannya." Tiger Reynolds tertawa, dan berkata, "Tuan Caleb memang seorang master yang hebat." Alexander Blackwood mencibir, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku pikir master seperti apa yang bisa ditemukan kalian untuk membuat aku bahagia, hasilnya hanya level ini, terlalu mengecewakan." Begitu dia mengatakan itu, suasana hening sejenak, kemudian pihak Seraphim Technologies tertawa terbahak-bahak. Orang mati masih keras kepala, mungkin dialah contohnya. Leonard Reynolds berkata sambil tertawa hingga tubuhnya terguncang ke depan dan ke belakang. "Entah apa yang salah dengan Luna Reed sehingga merekrutmu. Aku pikir Solstice Holdings lebih baik menyerahkan tanahnya secepat mungkin. Dengan karyawan seperti itu, jangankan menghasilkan uang dari pembangunan, sudah bersyukur bisa mempertahankan bisnis tanpa kehilangan uang." Wajah Luna Reed tidak bisa tidak muram, dia berkata dengan dingin, "Alexander Blackwood, kalau kamu berani berbicara omong kosong lagi, keluarlah dari perusahaanku." Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berhenti berbicara. "Sampai ini, bahkan bosmu tidak tahan. Sejujurnya, ada baiknya Solstice Holdings menang hari ini. Kalau tidak bisa menang, kamu jangan harap bisa pergi. Kamu tidak bisa keluar dari restoran ini tanpa dihancurkan dulu mulutmu." Sikap Leonard Reynolds sangat arogan, apalagi setelah Caleb Harrington muncul, dia memasang ekspresi menekan sepenuhnya Alexander Blackwood.
Tiger Reynolds mengulurkan tangannya kepada Luna Reed, dan berkata, "Luna, tolong, biarkan Departemen Keamanan kalian maju untuk menangani Tuan Caleb." Leonard Reynolds berkata, "Hell, bukankah kamu baru saja sombong? Ayo, datang dan coba." Alexander Blackwood mencibir, melihat mata Luna Reed sangat marah, jadi dia tidak repot-repot berbicara. Julian Anderson berbisik, "Tono, kamu maju dan coba kungfu Caleb Harrington ini." Tono mengangguk, berjalan tepat di depan Caleb Harrington, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, "Tuan Caleb, mohon sarannya." Aku tidak mau tahu nama pemain yang kalah, hentikan." Caleb Harrington menyela Tono dengan angkuh tanpa menunggu Tono melaporkan dirinya. Tono tidak bisa menahan amarah setelah mendengar ini. Dia juga dianggap master di Solstice Holdings, namun saat ini dia dipermalukan oleh Caleb Harrington di depan bosnya sendiri, dia langsung menjadi geram. Terlihat bahwa Tono tidak lagi bicara, dia bergegas maju dan gerakannya adalah Iron Shield Haini, paling terkenal di Muay Thai. Muay Thai terutama menggunakan persendian sebagai bagian pertarungan. Tono mengangkat tangannya seperti perisai besar untuk melindungi tubuh bagian atasnya, mengangkat lutut bagian bawah, dan menghantam dada Caleb Harrington seperti kereta api. Kungfu tidak sebagus orang lain, dan biarkan orang mengganggu pikirannya dengan satu kalimat, maka tidak perlu berkelahi. Alexander Blackwood bahkan tidak repot-repot melihatnya, kalimat seperti itu keluar dari mulutnya. Julian Anderson mengerutkan kening dengan keras, dan berkata dengan marah, "Bisakah kamu diam?" Luna Reed juga berkata dengan suara yang dalam, "Wakil Kepala Alexander, tutup mulutmu. Sekarang aku curiga kamu dari Seraphim Technologies atau dari Solstice Holdings." Sang sekretaris juga berkata, "Wakil Kepala Alexander, tolong diam sebentar. Tono sangat kuat, dia bisa dikatakan master di perusahaan kita." Terlihat Caleb Harrington membuka kakinya saat ini, dan ketika lutut Tono dekat dengannya, kaki kirinya mudah bergerak. Shoot! Tubuh Caleb Harrington berpaling dari Tono seperti gasing yang berputar, dan datang ke sisi kanan tubuh Tono. Tono buru-buru meluruskan satu tangan dan memukul, mengenai pelipis Caleb Harrington. Kaki Caleb Harrington tertekuk saat ini, dan dia berdiri kokoh di tempat, berjongkok untuk menghindari pukulan tangan Tono, dan dengan kelima jarinya menyatu seperti pisau, dia menusuk tulang rusuk Tono dengan keras. Krak! Dengan suara garing, Tono menjerit, berguling miring, dan jatuh ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Bagus! Kali ini, orang Seraphim Technologies bertepuk tangan dan bersorak meriah. Caleb Harrington melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, "Itu tidak cukup." Kelopak mata Julian Anderson berkedut. Caleb Harrington ini adalah master tinju internal. Dia mahir dalam telapak 8 diagram. Dia sangat jago dalam langkah 8 diagram. Dia menghindari serangan Tono dengan mudah, lalu menyerang bagian tubuh terlemah. Dengan kungfu semacam ini, dia tidak yakin akan kemenangan. Keringat dingin tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Inilah yang terjadi kalau kamu tidak menyisihkan tenaga sedikit pun. Alexander Blackwood melihatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Marah dengan kata-kata Caleb Harrington, Tono bertindak sembrono, dia sudah bingung oleh amarah, menyebabkan pukulannya terlalu kuat, dan ditangkap kelemahannya oleh Caleb Harrington. Para ahli perlu menguji gerakan satu sama lain, kecuali ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang seperti itu yang begitu muncul langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ekspresi Luna Reed tidak bisa tidak muram, dia menatap Julian Anderson, dan bertanya, "Apakah Tuan Julian yakin?" "Aku bisa mencoba." Julian Anderson mengangguk, tentu saja dia tidak mungkin untuk mundur saat ini. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Julian bukan lawannya, Direktur Luna lebih baik ganti orang." Bab 39 memberi muka padamu. Bahkan sebelum Julian Anderson bermain, Alexander Blackwood mengucapkan kata-kata yang merugikan pihak sendiri, yang menyebabkan Luna Reed memiliki keinginan untuk menamparnya 2 kali. Bahkan sang sekretaris di samping penuh dengan ketidakpuasan,
menatap Alexander Blackwood dengan marah. Meskipun kamu tidak memiliki banyak bakat, kamu masih memiliki penglihatan. Hehe. Leonard Reynolds memandang Alexander Blackwood dengan jijik dan berkata, "Berlutut sekarang, bersujud padaku dengan patuh, akui kesalahanmu, lalu merangkak di bawah selangkanganku. Apa yang terjadi kemarin, aku akan lupakan." Tiger Reynolds juga tersenyum dan melirik ke arah Lunarid. Adapun Alexander Blackwood, sampah dengan mulut kasar semacam ini sama sekali tidak pantas mendapat perhatiannya. Maksudnya wakil kepala Alexander sangat jago. Kalau kamu jago, kenapa kamu menciut saat Caleb Harrington keluar? Kamu bisa naik dan mencoba. Julian Anderson sangat marah dan membentak Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku, toh, bukan aku yang menderita." Leonard Reynolds berkata dengan datar, "Tuan Julian, sampah semacam ini hanya pandai membual, kamu cepat maju, kalau tidak, tanah di Millennium akan menjadi milik kami." Alexander Blackwood memiliki temperamen seperti itu, kalau Lunarid dan Julian Anderson membujuknya sejak awal dan memintanya untuk mengambil tindakan, maka dia mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi ketika dia bilang sepatah dua patah kata, tidak masalah kalau orang-orang Seraphim Technologies tidak percaya, tapi bahkan orangnya sendiri mencemoohnya, apa maksudnya ini? Setelah urusan hari ini selesai, aku akan menyelesaikan akun denganmu ketika aku kembali ke perusahaan. Julian Anderson terlihat dingin, melepas mantelnya, dan berjalan langsung menuju Caleb Harrington. Melihat Julian Anderson tampil di atas panggung, Caleb Harrington tahu bahwa dia adalah kepala Departemen Keamanan Solstice Holdings dan pakar top di Solstice Holdings, sehingga dia langsung menjadi serius, sikapnya. Tidak sesantai saat berhadapan dengan Tono. Dia membuka kedua kakinya, memutar tubuhnya sedikit, dan berdiri dalam postur telapak 8 diagram, dan berkata, "Silakan, Tuan Julian." Julian Anderson menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan tinju militer, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Caleb, silakan." "Tuan Julian, ayo semangat!" teriak sang sekretaris lembut. Wajah tanpa ekspresi Lunarid juga menunjukkan keseriusan, tentu saja dia berharap Julian Anderson bisa mengalahkannya. Caleb Harrington memimpin dalam menyerang Julian Anderson, langkahnya melengkung, langkah pertama biasa-biasa saja, tapi pada langkah berikutnya, ada 8 perubahan. Disinilah telapak 8 diagram menjadi rumit. Gerak kakinya aneh dan selalu berubah, dan teknik telapak tangan disimpulkan dari teknik telapak pisau, yang berspesialisasi dalam mencengkeram ke samping dan menyerang titik vital orang, sangat ganas dan licik. Kemampuan Julian Anderson juga solid, dia mampu bertarung bolak-balik dengan Caleb Harrington di beberapa ronde pertama. Paling banter hanya bisa bertahan 3 jurus lagi, meskipun tinju militer Julian Anderson bagus, tapi kungfu Caleb Harrington berada di luar jangkauannya. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar ini, ekspresi Lunarid menjadi suram. Sang sekretaris tidak puas. "Wakil kepala Alexander, aku pikir kamu keterlaluan. Meskipun Tuan Julian menyusahkanmu kamu hari ini, kamu tidak dapat berbicara seperti itu, bukan?" Begitu kata-kata itu terdengar, Caleb Harrington menghindari pukulan Julian Anderson, lalu Caleb Harrington berbalik dan datang ke sisi kiri Julian Anderson. Julian Anderson mundur dengan tergesa-gesa, tapi pada saat ini, langkah kaki Caleb Harrington bergerak lagi, dan dengan desir, dia berputar ke depan Julian Anderson. "Minggir!" Julian Anderson merasakan sakit kepala karena gaya permainan Caleb Harrington yang tak henti-hentinya mengganggu, dia meraung marah, dan meninju. Caleb Harrington menyeringai, menahan tinju itu dengan tangan kirinya, dan memotong tenggorokan Julian Anderson dengan telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan menebas lutut Julian Anderson. Langkah ini di luar dugaan Julian Anderson, telapak tangan lawan adalah gerakan tipuan, dan gerakan pamungkas yang sebenarnya tersembunyi di tendangan di bawah. Saat Julian Anderson hendak merespons, kaki lawan berhenti,
dan betisnya memantul dan menendang seperti pegas, dan mendarat di perut bagian bawah Julian Anderson dengan kencang. Julian Anderson sepertinya sudah diledakkan oleh granat, tubuhnya terbang ke udara, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke lantai dengan keras dan posisi tertelungkup. Puff! Dengan bunyi di tenggorokan Julian Anderson, darah langsung mengalir keluar. Sang sekretaris tercengang di tempat, dia tidak menyangka tebakan Alexander Blackwood benar, Julian Anderson kalah begitu cepat. Tiger Reynolds langsung berdiri, bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, Tuan Caleb sangat hebat. Yah, menurut aku, Departemen Keamanan Solstice Holdings sangat rentan. Tanah di Millennium benar-benar tidak cocok untuk dikembangkan oleh kalian. Ekspresi Lunarid memucat, jari-jarinya mengepal erat, dan sedikit darah keluar dari bibirnya. Caleb Harrington hanya tersenyum tipis, seolah melakukan semua ini bukanlah hal yang mengejutkan. Aku akan mengurus masalah tanah, ayo pergi. Lunarid berdiri dan berkata dengan dingin. Luna, sebenarnya kamu juga bisa mempertimbangkannya dengan serius. Kalau Seraphim Technologies bekerja sama erat dengan Solstice Holdings, itu pasti acara yang menyenangkan. Tiger Reynolds tertawa. Lunarid tidak menanggapi dan hendak pergi. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, Leonard Reynolds menghalangi jalannya, dan berkata dengan mencibir, anak haram, apakah kamu lupa dengan apa yang baru saja aku katakan? Kalau kamu ingin keluar hari ini, kamu harus berlutut dan bersujud, lalu merangkak di bawah selangkanganku. Alexander Blackwood menoleh dan melirik Lunarid, hanya untuk melihat bahwa Direktur Luna berdarah dingin ini acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli dengan dendam pribadinya. Jangan lihat Direktur Luna, dia sangat berdarah dingin sehingga dia bisa datang ke perusahaan untuk memperebutkan kekuasaan bahkan tanpa membuang abu orang tuanya dulu. Apakah dia akan peduli dengan hidup dan mati sampah seperti kamu? Leonard Reynolds mengejek. Sekarang kamu tahu untuk takut. Bukankah kamu sangat merajalela sebelumnya? Bukankah kamu sangat tidak sopan kalau berbicara? Biarkan aku memberitahumu, bahkan kalau Lunarid membuka mulutnya hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Semua orang memandang Alexander Blackwood yang diam dan tidak bisa menahan tawa. Orang ini tidak tahu diri. Dia berani memukul Kak Leonard kemarin. Apakah dia benar-benar berpikir dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan mengandalkan Solstice Holdings? Kak Leonard memberi muka pada Kak Desi kemarin, jadi dia tidak perhitungan dengannya. Hari ini dia berani merajalela di depan Kak Leonard. Tidak sayang kalau dia mati. Kalau bukan karena bajingan sampah ini, mungkin Kak Leonard tidak akan mau repot-repot memperhatikan orang sekecil itu. Melihat arogansi Seraphim Technologies, sang sekretaris bersembunyi di belakang Lunarid dan meratapi Alexander Blackwood selama 3 detik. Leonard Reynolds memandang Alexander Blackwood dan berkata dengan arogan, bukankah kamu sangat sok hebat dan pandai berbicara? Bukankah kamu sangat pandai berkelahi? Ayo, coba pukul aku lagi sekarang. Biarkan aku melihat apakah kamu masih sangat hebat. Apakah kamu tidak berani? Haruskah aku memberimu keberanian? Caleb Harrington berdiri di samping dan menonton sambil tersenyum, tapi itu menimbulkan rasa penindasan yang kuat. Jelas, Alexander Blackwood takut dan tidak berani berbicara dengan Leonard Reynolds. Sampah, berlututlah padaku. Teriak Leonard Reynolds dan menendang lutut Alexander Blackwood. Wajah Lunarid penuh kekecewaan, ternyata pria ini hanya pandai bicara, sekarang dia kewalahan oleh Caleb Harrington, Leonard Reynolds bisa menanganinya sesuka hatinya. Tepat saat kaki Leonard Reynolds hendak menendang lutut Alexander Blackwood akhirnya bereaksi. Aku hanya bosan, aku terlalu malas untuk berbicara dengan kalian, kamu kira aku benar-benar menghargaimu? Kata Alexander Blackwood dengan setengah tersenyum, sambil menghindari tendangan Leonard Reynolds. Tangan besarnya menekan bagian belakang kepala Leonard Reynolds, mengambil seluruh tubuhnya, dan melemparkannya langsung ke lantai.